Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 248 episode 93. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 249 episode 94. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Semua orang di ruang pertemuan tiba-tiba tercengang, Anda bisa mendengar Pin jatuh dalam keheningan yang mati itu. Tidak ada seorang pun di bumi yang berani mengatakan bahwa dia memiliki cara yang terjamin untuk membunuh monster yang melahap itu. Bahkan yang dengan domain Hong dan Dewa Guntur hanya bisa mengatakan mereka akan bertarung sampai mati, mempertaruhkan semuanya hanya untuk pertempuran dan mencobanya. Tidak ada jaminan. Luo Feng. Hong menatap Luo Feng dengan tajam. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Di sampingnya, Dewa Guntur juga menatap tajam ke arah Luo Feng. Bisakah kau mengulanginya? Luo Feng, apa yang baru saja kamu katakan? Selain itu, Jia Yi meraih Luo Feng, suaranya bergetar karena kecemasan. Luo Feng. Para pemimpin dari berbagai negara dan juga prajurit perwakilan semuanya menatap Luo Feng, hampir seperti orang-orang yang hampir tenggelam ketika melihat kapal penyelamat lewat. Banyak dari mereka mulai membersihkan dan menggosok telinga mereka, khawatir mereka mungkin salah dengar. Beberapa bahkan berpaling ke rekan-rekan mereka di sebelah dan bertanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Gugup, cemas, gelisah berbagai emosi memenuhi ruang pertemuan. Saya bilang, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menatap orang-orang di sekitarnya. Aku punya cara yang terjamin untuk membunuh monster yang melahap itu. Kamu benar-benar punya jaminan? Luo Feng, kamu, apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Luo, kamu tidak menggertakkan? Warna kulit yang berbeda, senegaranya tidak bisa membantu tetapi berteriak. Satu demi satu, beberapa dengan rambut mereka sementara, tetapi wajah masih memerah. Diam. Hong berteriak keras. Ruang pertemuan berangsur-angsur menjadi hening. Hong berkata dengan keras, aku akan bertanya pada Luo Feng. Semua orang tolong tetap tenang. Adegan itu akhirnya dipenuhi dengan bumi yang paling terang. Hanya karena keputusasaan mereka untuk menyelamatkan negara, ras, budaya dan kelangsungan hidup bumi mereka kehilangan ketenangan mereka. Mendengar kata-kata itu dari Hong, mereka hanya bisa tenang. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng. Semua orang di ruang rapat menatap Luo Feng. Luo Feng memandang Hong, tanyakan. Apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Jangan bilang padaku. Kamu akan bertarung dengan itu. Hong memandang Luo Feng, ruang pertemuan berisi para ahli terkemuka dunia. Setelah mendengarkan Luo Feng, akankah mereka tahu jika dia benar-benar memiliki jaminan atau dia hanya berbohong? Perhatian semua. Luo Feng mengamati kerumunan, selama pertemuan terakhir. Saya meminta catatan semua reruntuhan arkeologi bumi dan informasi mereka dari kepala saya. Aku bisa membuktikannya. Hong mengangguk, informasi itu memang diserahkan kepadanya secara pribadi. Ketika monster yang melahap itu muncul, aku juga sangat khawatir. Saya memikirkan cara dan berpikir bahwa reruntuhan arkeologis mungkin memiliki harapan untuk menyelamatkan dunia. Luo Feng berkata dengan serius, ada banyak reruntuhan, sebagian besar negara telah digali. 3 yang tersisa adalah 3 bahaya besar. 3 bahaya besar? Banyak orang terkejut. Mereka bebas dari 3 bahaya besar dan tingkat bahaya mereka. Nomor 1, 12 dan 3, yang mana yang kamu pilih? Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Semua orang di bumi mengetahui bahaya dari 3 reruntuhan ini. Nomor 1, di dasar Laut Bermuda, piramida putih perak dan di sekitar reruntuhan 3 di sekitar ladang racun, saya tidak bisa masuk. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku pergi ke reruntuhan nomor 12, kapal hitam.
Banyak orang di dalam ruang pertemuan mengangguk. Ada banyak yang tahu nomor 12, bagaimanapun. Siapapun yang dikirim ke sana dari negara-negara semuanya menderita kerugian. Kapal itu, untuk dapat mempertahankan pasokan energi jalur lasernya, aku langsung tahu bahwa kapal itu tidak terlalu rusak. Memang, mata Luo Feng berbinar, ketika saya masuk, memang ada beberapa senjata yang rusak. Namun, ada senjata target tunggal terkuat meriam laser hampir baik-baik saja. Saya mendapatkan beberapa robot perbaikan dari kapal dan saat ini sedang dalam perbaikan. Saya yakin itu akan siap untuk digunakan segera. Meriam laser, apakah sekuat itu? Beberapa orang curiga. Jangan bicara sampai jika kamu tidak tahu. Seorang pria kulit putih tua dengan rambut acak-acakan menatap Luo Feng. Meriam laser yang kamu peroleh, kelas berapa itu? Luo Feng sedikit terguncang. Dalam benaknya, Babata berkata, katakan padanya, ini kelas B6. Ini kelas B6, kata Luo Feng. Ya Tuhan, kelas B6, umat manusia telah diselamatkan. Umat manusia telah diselamatkan. Pria tua dengan rambut acak-acakan itu begitu bersemangat hingga dia mulai menangis dan tertawa di tempat. Segera, beberapa perwakilan di samping bertanya, Bruce, laser B6 ini seberapa kuat itu? Perhatian semua. Pria tua Bruce ini mengamati sekelilingnya, berkata dengan keras, ada banyak orang di sini yang tahu. Kami di bumi yang mempelajari laser yang cukup kuat untuk membunuh monster memulai penelitian kami dari reruntuhan kuno dan meriam laser mereka yang rusak atau sangat rusak. Menggali mereka dan penelitian memungkinkan kami membangun milik kami. Saat itu, saya mendapatkan beberapa informasi. Kekuatan meriam laser di alam semesta dipisahkan menjadi kelas yang berbeda. Bruce berkata, diterjemahkan ke bahasa bumi, nilainya adalah A, B, dan C nilai-nilai utama ini. Misalnya, meriam laser A1, dapat membunuh pejuang tingkat 1 traveler bintang biasa. Sebuah meriam laser A2, dapat membunuh prajurit level 2 traveler bintang normal. Dan seterusnya. Kelas A9 dapat membunuh pejuang traveler bintang level 9 level. Dan meriam laser tingkat B, sangat berharga di alam semesta. Meriam laser B1 dapat membunuh prajurit bintang tingkat 1 yang normal. Bruce tertawa, dan seterusnya, B6, dapat membunuh prajurit bintang tingkat 6. Menurut informasi, tingkat senjata ini bahkan tidak ditemukan di armada antar bintang. Tiba-tiba, ruang pertemuan meledak. Haha, ada harapan, ada harapan. Tidak perlu ada lebih banyak kematian. Tidak perlu begitu banyak orang lain mati. Haha, hoho. Banyak pakar dan elit terkemuka kehilangan ketenangan karena kebahagiaan mereka. Tidak ada yang peduli. Apa yang menenangkan atas berita ini? Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, tersenyum, terima kasih. Kepala, Luo Feng baru saja akan membuka mulutnya. Tidak perlu memanggilku kepala. Jika kau menghormatiku, maka jadilah seperti Dewa Guntur, panggil aku Kakak Hong. Hong tersenyum, dia memang sangat berterima kasih kepada Luo Feng, bahkan dalam pertarungan sampai mati. Dia hanya memiliki peluang 20-30% untuk menang. Jika dia bisa menghindari kematian dan masih membunuh monster yang melahap itu, siapa yang masih rela bunuh diri, Kakak Hong? Luo Feng berteriak. Haha, bagus, haha, kebahagiaan. Aku belum begitu bahagia dalam waktu yang lama. Hong kehilangan ketenangannya sepenuhnya, Dewa Guntur berjalan dari samping. Oh benar, Luo Feng. Ekspresi Hong menjadi serius, berbicara, aku tahu kecepatan meriam laser bisa mencapai kecepatan cahaya, monster yang melahap itu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Namun, jika ia tidak mati karena satu tembakan, monster yang melahap itu pasti bisa melarikan diri di bawah tanah dan dengan cepat menemukan cara untuk membalas dendamnya dengan menghancurkan meriam.
Itu sebabnya hanya ada satu kesempatan untuk membunuhnya. Luo Feng terkejut di dalam. Baik, meriam laser, juga dikenal sebagai meriam cahaya, memang cepat. Namun, setelah tembakan pertama, tembakan kedua membutuhkan waktu untuk bersiap dan menyerang, dalam waktu singkat itu. Monster yang melahap itu, dengan kecepatannya yang luar biasa pasti bisa lolos. Saat itu lolos, itu tidak akan memberi Luo Feng kesempatan lagi. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Kesadarannya meninggalkan ruang virtual, kembali ke kenyataan, sudah jam 6 pagi. Di luar sudah cerah. Malam telah berlalu, hari telah tiba. Luo Feng berdiri di balkonnya, bernapas ke dalam gelas. Napasnya yang panas menyebabkan jendela berkabut. Luo Feng, sudah selesai, wah aku Babata terlalu mengagumkan. Lebih dari 800.000 tahun tidak digunakan. Saya masih punya cara untuk memperbaikinya. Tawa Babata yang bangga terdengar di benak Luo Feng. Luo Feng senang, dia tidak punya mood untuk peduli tentang kesombongan Babata. Sebaliknya dia bertanya, di mana senjatanya? Keluarkan dan biarkan aku melihat. Sial, jangan buru-buru. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata meregangkan. Meriam laser ini mungkin merupakan senjata seorang prajurit, namun, itu masih merupakan senjata tunggal alam semesta. Masih membutuhkan ruang yang cukup besar. Dibutuhkan panjang 6 meter, lebar 6 meter. Tinggi 3 meter, ruang seperti itu. Balkonmu di sini tidak bisa menerimanya. Itu disebut senjata tunggal? Luo Feng terkejut. Panggil robot atau prajurit apa saja dan mereka dapat dengan mudah mengangkatnya. Tentu saja itu adalah senjata tunggal. Babata berkata dengan tidak puas, tidakkah kau lihat? Senjata besar berbasis kapal, hanya tubuh mereka saja yang seukuran ibu pertiwi bumi Anda. Luo Feng mengusap kepalanya dan tertawa. Tepat sekali. Senjata antar galaksi dibandingkan dengan hanya senjata untuk ruang, perbedaannya harus besar. Juga, Luo Feng, Anda tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ini. Dan kamu memiliki 3 robot perbaikan, berikan satu kepada saya. Saya akan memberikan instruksi, menyerahkan pekerjaan semacam ini kepada robot itu benar, meskipun mereka tidak memiliki kreativitas. Mereka tidak akan melakukan kesalahan dalam pekerjaan semacam itu, kata Babata. Luo Feng pasti setuju. 3 robot black metal, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya. Terlibat dalam pemrograman ulang. Kenapa monster yang melahap itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Dewa Guntur, Jiayi dan lainnya, termasuk Luo Feng. Total 12 orang berkumpul. Matahari tinggi di langit, setelah jam 12 siang. Apa terburu-buru, jika itu tidak keluar selamanya? Itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa ketika dia melirik Dewa Guntur, Luo Feng namun melihat robot logam hitam besar di depannya, dengan tenang menatap dengan senjata luar biasa, panjang 6 meter. Lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya terlihat terbuat dari kristal. Interiornya sangat kompleks, itu membuat mereka pusing hanya melihatnya. Mulutnya sendiri 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster yang melahap itu? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Tenang. Luo Feng berkata dengan percaya diri. Jangan tertipu oleh tubuh panjang 180 meter monster itu, otaknya hanya 20 meter. Sebuah sinar laser dengan diameter 5 meter tembakan, benar-benar akan meledakkan kepalanya. Menghancurkan tubuh dan jiwanya, itu akan sangat mati hingga bahkan tidak bisa mati lagi. Oh, hancurkan otaknya. Mo Henderson bersemangat. Kelompok itu menunggu dengan cemas. Hanya robot black metal yang bergerak sama sekali, dengan matahari menyinari tubuhnya, nyaris tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu. Siang hari, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 5 sore.
Ketika matahari telah mencapai gunung barat, seperti saat itu terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Kepala. Monster yang melahap itu baru saja terbang keluar dari pulau Slovakia dekat Antartika. Itu keluar dari laut. Sebuah suara yang ditransmisikan dari arloji, ke-12 orang yang hadir bersemangat. Hampir di saat yang sama, komunikator menonton semua orang bergetar. Itu di sini. Monster yang melahap itu akhirnya keluar. Akhir dari chapter 249 episode 94. Terima kasih.